Sebelumnya, Long Fei sangat marah kepada sistem, lalu Long Fei mencengkram sistem, dan sistem sangat panik. Ah, Long Fei, tidak ada gunanya kamu memukulku, tapi Long Fei tidak peduli. Long Fei, ini adalah aturannya, kamu tidak bisa mengubahnya. 18.888 serangan berturut-turut. Long Fei kampret, jangan injak mukaku. Dan orang-orang yang melihat itu terkejut. Long Fei menggila, seorang peringkat 1 tidak seharusnya berperilaku seperti ini kan? Apa mungkin dia sudah gila? Dengan wajah kesal, Long Fei bertanya babak selanjutnya tentang apa, dan kapan dimulai. Mendengar itu Nang Monglei berkata, babak selanjutnya mengenai, tapi Zhuge Qiangjiang menyela, ujian babak selanjutnya masih belum diputuskan, waktu juga belum ditentukan, nanti jika waktu telah ditentukan, kami akan mengutus orang untuk memberitahumu. Di dalam hati Zhuge Qiangjiang, jika babak selanjutnya pertarungan arena, yang ada Long Fei akan sangat mudah memenangkannya, babak selanjutnya harus disusun ulang perencanaannya. Lalu Long Fei berkata, kalau begitu, baiklah, nanti jangan lupa beri pengumuman, aku lelah, ingin pulang istirahat, apakah kalian ingin pulang bersama? Boleh, pas sekali kami juga sudah ingin pulang, ayo jalan. Setelah itu, diperlihatkan Long Fei yang sedang mengikat sistem dan mencambuknya, kau selalu menipuku, sengaja berpura-pura lupa, membuat sayanganku dalam bahaya. Lalu sistem menangis, huhuhu, jika ada kehidupan selanjutnya lagi, tolong jangan jadikan aku sebagai sistem lagi. Lalu berpindah memperlihatkan rumah kediaman Long Fei, dan ada wanita aliansi Sayu yang sedang mengintip dari atas rumah. Dia berkata dalam hati, Long Fei benar-benar abnormal, dia sendirian mencambuk di kamar, wajahnya pun begitu bahagia, benar-benar menjijikkan sekali. Sekarang kamu sangat bahagia kan? Kalau begitu di saat kamu begitu bahagia ini, aku akan meluncurkan serangan di kebahagiaan terpuncakmu. Setelah Long Fei mencambuk sistem, dia menghela nafas, dan berkata, kalau dia sangat lelah setelah mencambuk sistem, dan dia ingin meminum teh untuk beristirahat sejenak, kemudian setelah itu dia berniat akan menyambuk sistem lagi. Melihat Long Fei sedang istirahat, wanita itu menemukan kesempatan emas, tapi karena dia tidak bisa mengalahkan Long Fei, dia berniat untuk meracuni Long Fei, menggunakan labu-labu salju yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata sebagai kawat, kemudian dia akan gunakan racun mematikan yang telah dia buat selama 7.721 hari, dan masukkan ke dalam teh untuk membunuhnya. Selama Long Fei meminumnya, dia percaya diri kalau Long Fei pasti akan mati. Setelah dia memasuki racun ke dalam minuman Long Fei, dia tertawa senang. Tapi tiba-tiba Long Fei bersin dan air itu mengarah ke atas, dan tanpa sadar, air itu mengarah ke arah mulut wanita itu, dan akhirnya racun itu masuk ke dalam mulutnya sendiri. Setelah itu dia terjatuh dari atas rumah Long Fei, dan Long Fei yang berada di dalam terkejut, apa ada gempa bumi, ucapnya. Lalu setelah meminum racun itu, wanita itu langsung meminum penawarnya, untungnya aku ada obat penawar, jika tidak aku pasti menderita. Long Fei, anggap saja kamu beruntung tadi. Lalu wanita itu mengeluarkan sumpit tiup, digunakan untuk meniupkan panah beracun, dan dia percaya, kalau kali ini, Long Fei tidak akan seberuntung tadi, karena ini adalah jarum racun yang sudah dia uji keras selama 9.937 hari, lalu dia akan meniupkan panah beracunnya, tapi tiba-tiba Xiao Xiao memanggil Long Fei, dan Long Fei yang mendengar itu langsung membuka jendelanya, sampai wanita itu terkejut dan terjatuh. Long Fei, kamu sialan. Lalu Xiao Xiao berkata, aku menyiapkan ayam bakar untuk makan malam, kamu lebih suka ayam betina tua atau ayam jantan muda? Ayam bakar, ayam begitu imut, mana boleh membakar ayam? Kiao, sebelum kompetisi 4 klan selesai, kamu tidak boleh buat masak hidangan ayam, ucap Long Fei, dan Xiao Xiao hanya bisa menurutinya. Percobaan terakhir, 2 kali percobaan telah gagal, kali ini pasti berhasil. Lalu wanita itu melihat Long Fei sedang bercermin, dan langsung menyerang ke arah Long Fei. Kenapa sepatuku kotor? Ini mencemari image tampanku, harus dibersihkan dulu. Dan serangan wanita itu tidak mengenai Long Fei, tapi malah terpental, dan mengenai wanita itu sendiri. Lalu Long Fei melihat wanita itu, karena dia sudah ketahuan, dia langsung melesat ke arah Long Fei. Pembunuh wanita sebelumnya.
Hari ini tidak ada orang yang dapat menyelamatkanmu, ucap wanita itu, ingin membunuhku, tidak sesederhana itu, dan langsung meninju wanita itu dengan keras, sampai terpental keluar rumah. Dengan tersenyum, Long Fei berkata, otakmu error ya, jelas-jelas bukan tandinganku, masih kemari mengantarkan kematian. Wanita itu menjawab, huhuhu, kamu kira aku mau, tubuhku tidak sengaja keracunan, jadi hidupku sudah tidak tersisa banyak. Tapi aku tahu kolam langit dari aliansi Sayu dapat mengobatiku dan syarat masuknya adalah membunuhmu. Jika kamu menjadi aku, apakah kamu akan mencobanya? Dengan tersenyum Long Fei menjawab, tentu saja, tapi sekarang, kamu punya pilihan lain, karena racunmu itu, aku dapat mengobatinya. Kamu dapat menawarkan racunku. Dengan percaya diri Long Fei berkata, apa memangnya sangat sulit? Sistem sudah dihajar babak belur. Tapi mau tidak mau pasti bicara, selama aku masih ada poin, tidak ada masalah yang tak terselesaikan. Lalu wanita itu memeluk kaki Long Fei, Tuan Long, selamatkan aku, selama kamu dapat menawarkan racunku, aku bersedia menjadi sapi, kuda, bahkan menjadi gadis penghangat tidurmu. Mendengar itu Long Fei sangat senang, tidak usah menjadi sapi atau kuda, kalau menjadi gadis penghangat tidurku, ini, lalu Long Fei membayangkan wanita itu. Ah, tidak bisa, saat berhubungan dengan wanita, tak bisa terburu-buru dalam cinta. Lalu Long Fei berkata kepada wanita itu, begini saja, aku bisa mengobati racunmu tapi kamu harus menjadi mata-mataku di aliansi Sayu selama 3 tahun, kalau kamu setuju, aku segera mengobatimu. Mendengar itu, dia langsung menyetujuinya tanpa basa-basi, setuju, tentu saja setuju, jangankan 3 tahun, selama racunku hilang dan aku bisa hidup panjang, 30 tahun pun aku rela. Di dalam hati wanita itu, dia merencanakan sesuatu, peduli amat dengan syaratnya, yang penting setuju dulu, begitu racunku diobati, bukankah aku langsung bebas? Baiklah, kita deal. Lalu Long Fei masuk ke dalam rumahnya, tunggu sebentar, aku pergi ambil obat penawar untukmu. Lalu Long Fei menampar sistem kanan-kiri dengan keras, jangan berpura-pura mati. Berikan aku sebuah pil penawar segalanya, dan juga pil kesakitan sekujur tubuh jika mengkhianatiku. Jangan bilang padaku, kamu tidak ada. Di dalam hati Long Fei, tidak bisa hanya memberikan obat penawar kepada dia, aku harus menggunakan cara untuk mengontrolnya, dan sistem sangat ketakutan. Hari-hari ini sulit sekali dilalui, menukar 2 buah pil, total poin yang diperlukan 251, apakah Tuan ingin menukarnya? Pil penawar segalanya 1 poin, pil kesakitan sekujur tubuh jika mengkhianati 250 poin, hehe, 251, 250 punyamu, kamu bermain permainan homofon denganku. Mendengar itu sistem berkata, aku difitnah, benar-benar difitnah, tapi Long Fei tidak peduli, sekarang sibuk, tukarkan dulu, nanti aku akan cari perhitungan denganmu, dan Long Fei sangat terkejut saat melihat pil itu. Astaga besar sekali, untung saja bukan aku yang makan. Setelah itu Long Fei menemui wanita itu, nah, aku sendiri meraciknya dengan resep rahasia, pil penawar segalanya. Dengan adanya pil ini tidak ada racun yang tak terobati lagi, kunyah keduanya bersamaan, efeknya akan lebih baik. Lalu wanita itu berkata, ah, ini 2 bola. Melihat itu Long Fei berkata, kenapa, makan tidak makan ya aku bawa pergi. Mendengar itu, wanita itu langsung mengambil pil itu dari tangan Long Fei. Bodoh amat demi hidupku, aku akan makan. Lalu wanita itu memakan 2 pil besar itu dengan lahap, sampai wanita itu kekenyangan, kenyang sekali. Lalu Long Fei berkata, nafsu makanmu oke juga, bagaimana perasaanmu? Lalu wanita itu tertawa senang, ahahaha, terobati, racunku sudah hilang, mulai sekarang, tidak ada lagi hal yang dapat mengikatku. Setelah racun wanita itu sudah hilang, Long Fei berkata, baguslah racunmu sudah sembuh, pas sekali di momen kebahagiaanmu ini ada hal yang ingin ku beritahu kepadamu. Wanita itu menjawab, aku tahu yang ingin kamu katakan, tapi maaf sekali, aku tidak mungkin menjadi mata-matamu. Sampai jumpa Long Fei yang naif. Lalu wanita itu terbang, dan akan pergi dari sana, dan Long Fei yang melihat itu berkata, gadis ini masih muda sekali. Tidak mendengarkan perkataan sampai habis, lalu Long Fei menghitung mundur dari 5, 4, 3, 2,
1, dan akhirnya wanita itu terjatuh dengan keras. Long Fei berkata, maaf sekali, hal yang ingin ku beritahu padamu bukanlah soal mata-mata, tapi di antara dua pil itu, salah satunya adalah racun. Mendengar itu, wanita itu berkata, Long Fei, kamu kejam sekali. Dan video bersambung. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.